Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cahya Wulandari dengan nomor Indo Mahasiswa C1G024100069 dan saya dari kelas C Ekonomi Makro. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, kebijakan tarif impor menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan negara untuk melindungi industri dalam negeri. Namun, kebijakan ini juga bisa berdampak signifikan terhadap negara mitra dagang. Salah satu kasus yang relevan adalah penerapan tarif impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap barang dan jasa dari Indonesia. Pada April 2025, pemerintah Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Donald Trump memberlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap berbagai barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi proteksionisme yang lebih luas, bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dan mendorong produksi domestik. Tarif ini dikenakan sebagai respon terhadap surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat dan dianggap sebagai langkah untuk menyeimbangkan hubungan dagang antara kedua negara. Tarif tersebut mencakup berbagai produk termasuk komoditas pertanian seperti minyak kelapa sawit, karet, kopi, dan rempah-rempah. Kenaikan tarif ini secara signifikan meningkatkan harga produk Indonesia di pasar Amerika, yang berpotensi menurunkan daya saing dan permintaan terhadap produk-produk tersebut. Meskipun pemerintah Indonesia sedang bernegosiasi untuk menunda penerapan tarif ini hingga Juli 2025, ketidakpastian yang ditimbulkan telah mempengaruhi pelaku usaha dari pasar ekspor Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas secara mendalam dampak tarif tersebut terhadap sektor pertanian, subsektor terkait, dan implikasinya terhadap indikator makroekonomi nasional. Selain itu juga, saya akan menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan tersebut. Dampak terhadap sektor pertanian Indonesia. Sektor pertanian Indonesia merupakan salah satu sektor utama dalam struktur ekonomi nasional yang tidak hanya menyediakan bahan pangan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi jutaan petani dan pelaku usaha kecil. Produk-produk seperti karet, kopi, kelapa sawit, kakao, dan rempah-rempah adalah komoditas ekspor utama yang banyak dikirim ke negara-negara besar termasuk Amerika Serikat. Dengan diberlakukannya tarif impor sebesar 32%, harga produk pertanian Indonesia di pasar Amerika menjadi lebih mahal. Hal ini menurunkan daya saing produk Indonesia dibandingkan produk dari negara lain yang tidak dikenai tarif setinggi itu. Akibatnya, permintaan terhadap produk Indonesia di pasar Amerika Serikat menurun, yang berdampak langsung pada penurunan volume ekspor. Penurunan ekspor ini kemudian akan berpengaruh terhadap pendapatan petani dan pelaku usaha agribisnis di Indonesia. Permintaan yang lebih rendah menyebabkan harga jual di tingkat petani menurun, sehingga mengurangi margin keuntungan. Tidak hanya itu, subsektor terkait seperti industri pengolahan hasil pertanian, transportasi, dan logistik juga ikut berdampak karena menurunnya aktivitas ekspor. Implikasi terhadap indikator makroekonomi nasional. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian berkontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia. Penurunan ekspor pertanian akan menurunkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Apalagi jika subsektor terkait seperti industri makanan dan minuman serta logistik ikut melambat, maka efek domino terhadap PDB nasional tidak bisa dihindari. Yang kedua, neraca perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor. Jika ekspor ke Amerika menurun signifikan akibat tarif tinggi, maka potensi defisit perdagangan meningkat, apalagi jika impor dari negara lain tidak dikurangi. Hal ini akan mengganggu keseimbangan neraca berjalan dan memperlemah posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, nilai tukar rupiah. Penurunan ekspor berpotensi menyebabkan penurunan permintaan terhadap rupiah di pasar valuta asing karena devisa dari hasil ekspor berkurang. Hal ini dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar yang melemah bisa menyebabkan inflasi impor karena barang-barang yang diimpor menjadi lebih mahal. Yang keempat, pendapatan petani. Petani merupakan kelompok yang paling rentan terdampak dari kebijakan ini. Penurunan harga jual dan volume produksi akibat lesunya permintaan ekspor dapat menurunkan pendapatan petani secara signifikan. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan di pedesaan.
Rekomendasi kebijakan makro untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat tersebut, pemerintah Indonesia dapat mengambil beberapa langkah kebijakan makro sebagai berikut. Yang pertama, diversifikasi pasar ekspor. Pemerintah harus aktif mencari pasar alternatif di luar Amerika Serikat seperti negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Kerjasama bilateral dan multilateral dapat ditingkatkan melalui perjanjian dagang yang menguntungkan. Yang kedua, peningkatan nilai tambah produk pertanian. Sektor pertanian harus diarahkan untuk tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga produk olahan dengan nilai tambah tinggi. Hal ini akan meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Yang ketiga, subsidi dan insentif bagi petani dan eksportir. Pemerintah bisa memberikan subsidi harga pupuk dan logistik bagi petani serta insentif pajak bagi eksportir yang terdampak kebijakan tarif ini. Yang keempat, stabilisasi nilai tukar. Bank Indonesia dan otoritas fiskal harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan intervensi pasar jika diperlukan. Yang kelima, investasi dalam infrastruktur pertanian. Pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan desa, gudang penyimpanan, dan akses ke pasar sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keenam, promosi produk pertanian nasional. Pemerintah dan swasta perlu meningkatkan promosi dan branding produk pertanian Indonesia agar dikenal luas di pasar global sebagai produk berkualitas tinggi. Yang ketujuh, reformasi kebijakan perdagangan. Menyederhanakan regulasi perdagangan dan mengurangi hambatan non-tarif dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pertanian. Langkah ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi perdagangan internasional. Yang kedelapan, diplomasi perdagangan proaktif. Melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindari eskalasi perang dagang. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan pendekatan diplomasi yang proaktif dalam menghadapi tantangan ini. Kesimpulannya, kebijakan tarif impor sebesar 32% yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia membawa dampak serius terhadap sektor pertanian dan makroekonomi nasional. Dampaknya terasa pada penurunan ekspor, melemahnya nilai tukar, dan berkurangnya pendapatan petani. Namun dengan langkah-langkah kebijakan makro yang tepat seperti diversifikasi pasar, peningkatan nilai tambah, subsidi, dan pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia dapat mengurangi tekanan tersebut dan menjaga daya saing sektor pertanian nasional. Kedepannya, penting bagi Indonesia untuk lebih mandiri dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional agar tidak terlalu bergantung pada satu negara tujuan ekspor. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.